Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wa qala alaihi salatu wassalamu lillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Anak-anakku sekalian, seperti biasa mari kita buka taklim ini pertama kali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan suratul Fatihah. Bertawassul dengan membaca suratul Fatihah ini kita berdoa dan kita doakan guru-guru kita, terutama kedua orang tua kita, orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikirannya untuk kemaslahatan dan untuk pesantren Nurul Ilmi ini, khususnya pertama kali mereka yang telah meninggal dunia. Kita doakan, ya Allah, ampuni segala dosa, kesalahan, kekhilafan selama hidup mereka, ya Allah. Ya Allah, terima semua kebaikan dan amal soleh yang dilakukan selama hidup mereka, ya Allah. Lapangkan dalam kubur mereka masing-masing, ya Allah. Masukkan mereka semua ke dalam surga, ya Allah. Dan juga dengan Fatihah ini kita berdoa khususnya untuk diri kita semua, keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, atau siapapun yang kita sebutkan tadi yang masih hidup, ya Allah, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin. Angkat dan sembuhkan penyakit yang diderita, ya Allah. Yang diuji dengan berbagai macam kesulitan hidup, problematika hidup, persoalan hidup, berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik dan mulia menurut Engkau, ya Allah. Ya Allah, luaskan dan berkahi rezeki yang Kau berikan kepada kami dan mereka semua, ya Allah. Berikan rezeki yang halal, rezeki yang berkah yang membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Khususnya bagi para santri di program pesantren Nurul Ilmi ini, mudahkan dalam belajarnya, ya Allah. Mudahkan dalam menuntut ilmunya, ya Allah. Mudahkan dalam menghafal Al-Qur'annya, ya Allah. Mudahkan dalam menghafal hadisnya, ya Allah. Mudahkan dalam memahami ilmu-ilmu yang dipelajari di sini, ya Allah. Jadikan mereka semua anak-anak yang soleh dan solehah, akhir ibadah kepada-Mu, ya Allah, yang berguna bagi agama manusia dan bangsa. Sehat walafiatkan, ya Allah. Begitu juga kepada semua santri yang dari pondok ini dan juga guru-guru yang dari pondok ini, ya Allah. Ala hadiyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Buka kitab Taklimul Taklim halaman 17 di atas. Ya, halaman 17 yang di atas. Dan oke, kalau sudah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Fa inna man 'allamaka harfan mimma tahtaju ilaihi fid din, mimma tahtaju ilaihi fid din
Fahuwa abuka fid dini. Titik. Wa kana ustadzuna asy-syekh al-imam Sadiduddin Asy-Syirazi yaqulu wa kana ustadzuna asy-syekh al-imam Sadiduddin Asy-Syirazi yaqulu Qala masyayikhuna man arada an yakuda ibnuhu aliman. Qala masyayikhuna man arada an yakuda ibnuhu aliman fayambaghi an yura'iya al-ghurabaa bagi ayyuraiya al-ghurabaa minal fuqaha'i wa yukrimuhum wa ya'idhuhum wa yu'tihim syai'an. Titik wa ya'idhuhum wa yu'tihim syai'an. Fa in lam yakun ibnuhu aliman ibnuhu aliman yakunu hafiduhu aliman. Titik. Oke, dengarkan. Fa inna man 'allamaka, sesungguhnya siapapun man orang allamaka yang telah mengajarkan kepada engkau. Siapa yang mengajarkan man ka terhadap engkau harfan satu huruf, akan satu huruf, harfan akan satu huruf, mimma tahtaju dari apa yang membutuhkan oleh engkau, ilaihi kepadanya yaitu mimma tahtaju, ilaihi kepadanya fit dini dalam urusan agama, fahuwa abuka fit dini, maka orang yang telah mengajarkanmu satu huruf dalam urusan agama tadi itu abuka ayahmu fit dini dalam urusan agama. Titik. Wakana ustadzuna, dan ada siapa ustadzuna, ustadz guru kami. Siapa guru kami itu? Nyatanya badalnya Asy-Syekh Al-Imam Sadiduddin Asy-Syirazi. Guru kita itu adalah Syekh Al-Imam Sadiduddin Asy-Syirazi. Itu yaqulu berkata siapa? Asy-Syekh Al-Imam Sadiduddin Asy-Syirazi. Apa perkataannya Al-Imam Asy-Syekh Sadiduddin Asy-Syirazi? Perkataannya adalah qala masyayikhuna. Qala telah berkata siapa masyayikhuna, guru-guru kami.
Qala telah berkata siapa masyayikhuna, guru-guru kami. Apa kata guru-guru kami tadi? Ya, kata Asy-Syaikh Muhammad Sadiduddin Asy-Syirazi, kata Asy-Syaikh Muhammad ya Sadiduddin Asy-Syirazi tadi, kata beliau, kata beliau, qala masyayikhuna, berkata guru-guru kami, man aroda, barang siapa yang berkehendak, fa'ilnya aroda yaitu man ya, ayyakuna ibnuhu, agar ada siapa ibnuhu, anaknya, man aroda, anaknya man aroda, aliman, menjadi alim ya, aliman menjadi alim, fayambagi, maka seyogyanya lah, fayambagi, maka seyogyanya lah, an yuraiya, agar menjaga siapa man aroda ayyakuna ibnuhu aliman, an yuraiya, agar menjaga siapa man aroda ayyura, iya aman aroda ayyakuna ibnuhu aliman, atau an yuraiya, agar memperhatikan juga boleh, an yuraiya juga agar peduli juga boleh, terserah kamu. Al-ghurabaa, terhadap para orang-orang yang sudah gharib, yang sudah jarang ya, ghuraba. Ghuraba itu jamak plural dari gharib. Minal fuqaha'i, dari orang-orang yang ahli fikih. Minal fuqaha'i, dari orang-orang yang ahli fikih. Wa yukrimuhum, dan menghargai mereka. Wa ya'izuhum, dan minta nasihat kepada mereka. Wa yukrimuhum, dan menghormati mereka. Wa ya'izuhum, dan minta nasihat kepada mereka. Wa yu'tihim, dan memberikan kepada mereka syai'an, akan sesuatu, syai'an, akan sesuatu. Titik. Fa in lam yakun ibnuhu aliman, fa in lam yakun, seandainya tidak, ibnuhu, siapa ibnuhu, anaknya, aliman, menjadi alim, yakunu, maka ada siapa hafiduhu, cucunya itu aliman, menjadi alim. Titik. Dengarkan. Gini. Ya.
Waktu itu 3 hari yang lalu kita sudah jelaskan. Orang tua itu ada 3. Satu, yang melahirkan kita dan yang menyebabkan kita lahir, yaitu ibu dan bapak. Ini tidak perlu saya jelaskan lagi. Ya. Yang kedua, orang yang mengajar kita, yaitu guru. Bahkan di sini di kitab ini dikatakan, dengarkan, guru itu ya, dengarkan. Man alfa inna man allamaka harfan, maka barang siapa yang mengajarkan kamu 1 huruf saja, mimma tahtaju ilaih fiddin, yang engkau butuhkan dalam urusan agama, fahuwa abuka fiddin, maka orang itu adalah ayahmu, bapakmu dalam urusan agama. Tapi ada anak secara ideologis. Anak ideologis itu banyak banget, bukan hanya di Nurul Ilmi. Di tempat mana saya mengajar, kalau secara taklim itu anak saya secara ideologis. Ya, terutama kalian santri-santri pondok pesantren Nurul Ilmi, baik yang masih di pesantren atau yang sudah alumni, itu anak-anak abi dan anak umi secara ideologis. Sampai kapanpun itu tidak bisa putus. Karena itu di Nurul Ilmi ini ada sesuatu hal yang kalian diajarkan, tidak ada bekas guru. Murid itu anak ideologis bagi gurunya. Murid itu anak ideologis bagi kiainya. Murid itu anak ideologis bagi syekhnya. Murid itu anak ideologis bagi siapapun orang yang menjadi gurunya. Paham? Di sini dikatakan man 'allamaka harfan mimma tahtaju ilaihi fiddin. Ya, siapa orang yang telah mengajarkan engkau 1 huruf saja dalam urusan agama, fahuwa abuka fiddin, maka dia itu ayahmu dalam urusan agama. Ya, makanya Islam mengajarkan tidak ada bekas guru. Ya, tidak ada bekas guru. Bahkan kemarin kita belajar al-hurmatu khairun minat ta'ati. Ya, yang benar itu menghormati dan mentaati. Walaupun ada anak, dia taat terhadap perintah, taat terhadap larangan, tapi dia tidak hormat kepada gurunya. Itu tidak baik. Masih ada dikatakan lebih baik, dia tetap hormat. Walaupun mungkin tidak 100% dia taat, tapi yang baik, yang benar itu taat dan hormat. Paham? Paham? Jadi anak ada anak biologis, ada anak ideologis. Nah, anak ideologis ini di dalam kitab ini dicontohkan salah satu, man 'allamaka harfan mimma tahtaju ilaihi fiddin fahuwa abuka fiddin. Barang siapa yang sudah mengajarkan engkau 1 huruf saja dalam urusan agama, maka orang itu adalah ayahmu dalam urusan agama, orang tuamu dalam urusan agama. Bahkan di sini dikatakan Asy-Syaikh Al-Imam Sadiduddin Asy-Syirazi berkata, qala masyayikhuna man arada ayyakuna ibnuhu aliman, barang siapa yang menginginkan anaknya jadi alim. Ya, kalau ada orang nanti, kalau kalian sudah nikah, sudah punya anak, insya Allah, amin. Anda ingin anak Anda menjadi orang pintar, menjadi orang alim, insya Allah bukan hanya Anda saja yang jadi orang alim, tapi anaknya insya Allah juga jadi orang alim. Amin ya rabbal alamin.
maka siapapun yang menginginkan punya anak jadi orang alim, fayambaghi ayyuraiya al-ghuraba minal fuqaha, maka dia harus peduli memperhatikan terhadap siapapun orang-orang yang dikenal dengan al-ghuraba minal fuqaha, dari kaum orang-orang ahli fikih. Siapa itu al-ghuraba? Al-ghuraba itu orang yang konsisten, orang yang selalu menjaga prinsip hidupnya. Sekalipun, dengarkan, mungkin orang lain sudah tidak lagi mau menjaga konsistensi, tapi dia tetap konsisten, itu disebut ghuraba. Karena ada satu hadis Nabi, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, bunyinya begini, dengerin. Kata Rasul, ya'ti ala ummati zamanun, akan datang ke atas umatku satu zaman, yang mana di zaman itu as-sabiru ala dinihi kal qabidi al jamri, orang yang sabar dalam menjalankan agama, yang konsisten menjalankan agama, yang siap berkorban dalam menjalankan agama, bahkan siap untuk menghadapi risiko apapun dalam memegang prinsip-prinsip agama. Itu kal qabidi al jamri, seperti megang bara api. Kita tahu bara api itu panas. Jadi akan datang, kata Rasul, satu zaman orang-orang yang konsisten, orang-orang yang betul-betul berpegang teguh kepada agamanya dengan al-ghuraba, ya, yang disebut al-ghuraba. Orang begini ini secara kuantitas bisa tidak banyak, hanya sedikit, tapi mereka siap untuk berjuang, mereka siap untuk berkorban, mereka siap untuk menghadapi konsekuensi apapun dan resiko apapun demi menegakkan kebenaran. Jelas? Jelas? Kalau orang ingin ingin anaknya menjadi alim, kalau orang ingin hidup anaknya, keturunannya menjadi orang-orang pintar, peduli terhadap orang-orang yang seperti itu tadi itu, kepada guru-guru tadi itu, kepada para penegak-penegak kebenaran itu, jangan cuek. Bahkan kadang-kadang, maaf, naudzubillah, orang-orang seperti itu kadang-kadang dimusuhin. Ya, orang-orang seperti itu kadang-kadang dimusuhin. Jadi salah satu cara tawassul, bagaimana anak kita bisa menjadi orang pintar, bagaimana anak kita menjadi orang alim, sebetulnya adalah, hei para orang tua, hei orang-orang yang punya anak, peduli terhadap siapa yang disebut dengan al-ghuraba tadi. Peduli terhadap guru, peduli terhadap orang-orang yang sekarang ini udah langka. Zaman sekarang kan orang hidupnya yang dipikirkan kadang-kadang cuma dirinya sendiri. Zaman sekarang orang yang difikirkan kebanyakan hanya materi dan keuntungan, sehingga konsep hidupnya adalah maju tak gentar membela yang bayar. Jarang orang sekarang yang punya prinsip, yang punya pegangan hidup adalah demi kebenaran dan demi untuk menegakkan keadilan. Jarang. Justru orang-orang yang konsisten begini kadang-kadang dimusuhi. Paham? Jadi salah satu tawassul, ingin anak kita pintar, kalau kita ketemu orang-orang yang konsisten dalam menjalankan agama, dibantu. Orang yang peduli terhadap perjuangan agama, dibantu. Ya, kalau kita nggak bisa ngebantu secara materi, kalau bisa dibantu dengan materi. Kalau nggak bisa dibantu dengan cara materi, bantu dengan tenaga. Kalau nggak bisa membantu dengan tenaga, bantu dengan kata-kata. Kalau nggak bisa ngebantu dengan kata-kata, bantu dengan pemikiran. Kalau nggak bisa bantu dengan pemikiran, bantu dengan doa. Dengerin. Dengarkan.
Bagaimana anak kita akan menjadi pintar, akan menjadi alim, sementara guru-guru yang mengajar anak kita nggak peduli terhadap guru-guru anak kita. Anaknya mau jadi orang pintar, tapi nggak ada perhatian terhadap di mana anaknya belajar. Paham? Jadi kalau ingin anak kita jadi orang pintar, ini kalian akan punya anak, kalian akan dewasa, kalian akan berkeluarga, dan satu saat kalian akan menjadi orang tua. Maka ketika kalian nanti sudah tua dan sudah punya anak dan sudah punya keturunan, ingin anak Anda menjadi pintar, ingin anak Anda menjadi alim, salah satu caranya dalam ilmu ini, dalam kitab Ta'limun Ta'alim ini dikatakan ayyura'iya al-ghuraba'a minal fuqaha. Kata-katanya di sini jelas nih. Ya, di sini jelas. Qala masyayikhuna man arada ayyakuna ibnuhu aliman. Barang siapa yang menginginkan anaknya menjadi alim, barang siapa orang tua yang menginginkan anaknya pintar, barang siapa yang menginginkan anaknya menjadi orang baik dan menjadi orang benar, salah satu cara yang harus dilakukan dan ditempuh oleh orang tua, fayambaghi ayyura'iya al-ghuraba'a minal fuqaha. Tunjukkan kepedulian kepada guru-guru dan kepada orang-orang yang memang orang itu sudah berjasa dalam menegakkan agama ini. Orang itu sudah kelihatan karya nyatanya di dalam berjuang. Orang itu sudah kelihatan karya nyatanya siap menghadapi konsekuensi dan resiko apapun di dalam menegakkan agama Allah ini. Di antaranya guru-guru. Guru-guru mana? Ya siapapun, terutama guru-guru yang sekarang kita lihat di pesantren-pesantren. Nah ini anak kita ingin jadi orang pinter, tapi guru kita musuhin, gimana ceritanya? Anak kita ingin menjadi orang pinter, tapi guru kita cari-cari kesalahannya. Ada kesalahan sedikit diekspos macam-macam. Ya dunia ini gak ada yang sempurna, guru juga manusia pasti punya kesalahan. Anak kita ingin menjadi orang pinter, tapi ngeyelnya bukan main, cerewetnya bukan main. Anaknya minta diperhatikan dalam hal-hal yang semestinya tidak perlu pun harus diperhatikan anaknya. Ya nggak bisa. Paham? Jadi sekalian nanti suatu saat akan punya keluarga, akan punya istri, akan punya suami. Dan kalian suatu saat nanti akan punya anak. Ketika anak Anda masukkan ke pesantren, ketika anak Anda inginkan menjadi orang pintar, orang alim dan berilmu, salah satu ikhtiar, perhatikan siapa orang yang mengajar anak Anda. Hormati, muliakan mereka itu. Bagaimana anaknya akan menjadi alim, akan menjadi pintar, akan menjadi baik. Anaknya dimasukkan ke pesantren, guru yang ngajarnya, tempat di pesantrennya tidak dihargai, tidak dihormati, tapi cerewetnya setengah mati. Naudzubillah min. Maka Abi sering katakan di Nurul Ilmi ini, tidak ada super tim yang ada, tidak ada Superman yang ada super tim, ya. Tidak ada Superman yang ada super tim. Tim yang ada di pesantren ini siapa? Pimpinan, pengasuh dan pimpinan yang lain. Siapa lagi tim? Guru-guru. Siapa lagi tim? Santri. Tak terkecuali pengurus. Siapa lagi tim? Ya, orang tua santri itu tim semua. Yuk kita betul-betul bekerja sama, bersinergi, menjadi tim yang kuat. Jangan menjadi tim yang saling menjatuhkan. Jangan menjadi tim yang cuma mencari kesalahan orang. Kalau ada kekurangan, ada kesalahan, yuk kita selesaikan bersama. Gitu loh. Paham? Ngerti? Ya. Jadi siapakah orang tua? Yang pertama, orang tua biologis. Siapa ya orang tua biologis? Ibu dan bapak. Yang kedua, orang tua ideologis. Siapa?
guru. Paham? Nanti yang ketiga yang Abi pernah jelaskan, siapa orang tua lagi? Mertua. Wah, kalau mertua aja seneng dah. Siapa orang tua yang ketiga? Mertua. Oke, dengarkan. Bagaimana sikap menghargai guru itu? Bagaimana cara menghargai guru itu? Satu, ya, wa yukrimuhum, hormati guru kita, bahkan guru anak kita. Kalau ingin anak kita menjadi orang alim. Atau wa ya'iduhum, minta nasihat kepada mereka. Kalau memang hal tersebut perlu kita, ya, kita harus berkonsultasi. Bahkan wa yuktihim syai'an, kalau kita punya kelebihan rezeki, tidak salah kita peduli dan kita kasih hadiah sesuatu kepada guru. Itu boleh, nggak ada masalah. Itu cara diantaranya menghargai guru anak kita, ya, hormati mereka, ya, minta nasihat, minta petunjuk kepada mereka. Kalau kita punya kelebihan rezeki, kasih hadiah mereka di waktu-waktu tertentu. Boleh. Nah, mudah-mudahan dengan cara itu, bertawasul dengan cara hormat kepada guru itu, anak kita menjadi anak yang alim, yang menjadi dibukakan dan dimudahkan oleh Allah dalam menuntut ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Fa in lam yakun ibnuhu aliman, kalau seandainya anaknya tidak menjadi alim, insya Allah yakunu hafiduhu aliman, mudah-mudahan cucunya menjadi alim. Amin ya rabbal alamin. Ya, cucunya menjadi alim. Kalau ya menjadi alim, titik. Wa min tauqiril muallimi, dengarkan, perhatikan. Wa min tauqiril muallimi, dan di antara cara menghormati guru, menghargai guru, alla yamshiya amamahu, jangan jalan di depan guru. Berhenti kalau di depan guru itu, hormati guru itu. Ini enggak bercanda di depan guru. Kadang-kadang main ngomong-ngomongan. Nah, sekarang ini lagi musim main pecut-pecutan ini. Ini budaya apa ini lagi ini? Pakai sarung begitu. Nanti kalau kena bahaya lagi gimana lagi ini? Tolong hentikan. Tapi nggak mau ngeliat. Walaupun main tarikan apalah bahasanya, itu bisa membuat bahaya. Ya. Wa min tauqiril muallimi alla yamshiya amamahu. Kalau guru jalan, kita berusaha jangan jalan di depan dia, kecuali kalau dia yang nyuruh, nggak ada masalah. Oke? Wala yajlisa makanahu, tempat duduknya jangan didudukin. Ini enggak, tempat duduknya guru dirusak, dicoret-coret. Itu cara diantara menghargai guru itu. Wala yabtadi'a al-kalama indahu, wala yabtadi'a, dan jangan memulai al-kalama, bicara, indahu, di sisinya. Jadi kalau ada guru itu, kalau guru nggak mulai bicara, jangan bicara dulu. Ini enggak, udah ada gurunya ribut setengah mati. Itu namanya tidak hormat kepada gurunya. Disuruh diem pun masih ribut aja. Itu namanya anak yang tidak hormat kepada gurunya. Dengarkan, saya ulangi. Wa min tauqiril muallimi, dan cara menghormati guru, alla yamshiya amamahu, jangan jalan di depan guru. Apalagi lari-larian sampai nginjek kaki guru. Ada kan yang kayak gini nih? Wala yajlisa makanahu, jangan duduk di tempat duduknya guru.
Wala yabtadi al-kalama, dan jangan memulai bicara indahu di sisinya guru, illa biiznihi, kecuali diizinkan oleh guru tersebut. Ini kadang-kadang udah dikasih tahu, diperingatin, masih ribut aja. Itu namanya guru, itu namanya murid yang tidak hormat dan tidak menghargai gurunya. Susah diatur. Dan caranya lagi wala yuksirul kalami, dan jangan memperbanyak bicara indahu di samping guru. Kalau di depan guru banyakkan dia ngomong, apa aja diomongin. Itu namanya murid yang tidak hormat kepada gurunya. Maaf kalau bahasa kasarnya, murid yang kurang ajar kepada gurunya. Teriak-teriak kencang-kencang, udah diingetin diulang lagi, berhentinya cuma 2 menit, habis itu berisik lagi. Itu namanya murid yang kurang ajar kepada gurunya. Ayo, merasa enggak kamu? Hei, merasa enggak? Wala yas'ala syai'an inda malamatihi. Wala yas'ala, dan jangan bertanya syai'an akan sesuatu. Wala yas'ala, dan jangan bertanya siapa murid syai'an akan sesuatu inda malamatihi, ketika guru itu mungkin sedang jenuh. Ya, sedang jenuh, sedang mungkin banyak masalah. Nggak usah lagi dia masalah lagi banyak problem, kita tanya macam-macam. Bisa-bisa mancing emosi dia, digentak bisa kita. Sono lo, nggak tahu waktu. Bisa nggak? Bisa nggak? Kita harus tahu mood gurunya lagi baik nggak? Mood guru ini lagi seneng nggak? Lagi happy nggak? Ini dia lagi banyak masalah, namanya manusia. Guru juga manusia. Bisa saja indah malamatihi, ketika dia banyak masalah, mungkin lagi sedang pusing, ya sedang banyak problem, malah kita nambah problemnya. Itu namanya murid yang nggak tahu diri. Wa yura'iyal waqta, dan hendaknya menjaga waktu kalau bicara dengan guru. Ini gurunya diajak begadang, seenaknya ngomong. Ya kalau gurunya, kalau kita ajak ngomong udah begini-begini, ini matanya udah melek kayak gini, ya kita tahu diri, permisi. Namu ke guru. Waduh, nggak mikir waktu. Jam 12 malam masih ketok-ketok pintu. Waktunya gurunya istirahat, masih ketok-ketok pintu. Nggak tahu waktu. Lihat, ini waktu istirahat, ya sudah. Jangan assalamualaikum, nggak tahu waktu. Kapan gurunya istirahat? Emangnya ngikutin waktu kamu terus? Wala yaduqqal baba bal yasbiru hatta yakhruja. Bahkan kalau bisa, wala yaduqqal baba, nggak perlu ngetok pintu. Ini kadang-kadang tok. Assalamualaikum. Ini namanya murid yang kurang ajar. Ya minimal assalamualaikum, nggak perlu ketok pintu. Itu cara menghargai guru. Ini enggak, ketok-ketok pintunya, ya Allah, nggak dibukain, masih ketok pintu aja. Ada yang model begitu. Bahkan kalau bisa balias biru, akan tetapi hendaknya dia bersabar. Atayah ruja, sampai guru tersebut keluar dari rumahnya. Falhasilu, intinya, substansinya adalah annahu, sesungguhnya murid yatlubu, meminta, siapa murid, ridhohu, ridhonya guru, wa yajtanibu, dan meninggalkan siapa murid, sukhtahu, marahnya guru, menghindari, wa yajtanibu, dan menghindari siapa murid, sukhtahu, marahnya guru, wayam tasilu, dan melaksanakan siapa murid, amrohu, perintah guru,
fi ghairi maksiatillahi ta'ala, selama perintah guru itu bukan untuk maksiat. Walaupun yang nyuruh guru, kalau yang disuruh adalah perbuatan dosa dan maksiat dan melanggar hukum, haram hukumnya ditaati walaupun perintah guru. Paham? Jangan mentang-mentang sudah jadi guru, dihormati, dihargai, nyuruh seenaknya. Wajib murid taat kepada perintah guru, ya. Bahkan insya Allah dengan taat itu, murid itu insya Allah bisa mendapatkan keberkahan dari Allah. Ingat sekali tekan, keberkahan dari Allah, bukan keberkahan dari guru itu, tidak. Kalau menghormati guru itu adalah cara untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Oke? Tapi walaupun wajib seorang murid mentaati guru dan wajib melakukan perintah guru, selama apa yang diperintahkan guru itu fi ghairi maksiatillah ta'ala, selain hal yang merupakan maksiat. Kalau itu maksiat, ya, kalau itu maksiat, sekalipun guru yang menyuruh, haram bagi murid untuk mentaati perintah guru itu. Kalau perintah itu adalah untuk melakukan dosa dan maksiat. Paham? Dengarkan. Abi ulangi lagi. Walaupun yang memerintah guru, siapapun itu guru, wajib ditaati perintah guru itu oleh murid, oleh santri, selama perintahnya untuk hal yang baik dan positif, dan untuk hal yang tidak untuk maksiat. Tapi kalau guru itu menyuruh melakukan dosa dan maksiat kepada Allah, sekalipun yang nyuruh guru, yang memerintahkan guru, haram hukumnya bagi santri dan bagi murid untuk mentaati perintah gurunya kalau perintah itu untuk melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasul, la ta'ata lil makhluqi fi maksiatil khaliq. Ulangi, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ta'ata lil makhluqi, la ta'ata lil makhluqi fi maksiatil khaliqi, la ta'ata lil makhluqi fi maksiatil khaliqi. La ta'ata, tidak boleh mentaati, lil khaliqi, terhadap perintah makhluk. Maaf, sekalipun yang nyuruh itu kiai, sekalipun yang nyuruh itu habib, sekalipun yang nyuruh itu guru, kalau perintah itu untuk melakukan dosa dan maksiat, haram hukumnya ditaati perintah itu walaupun oleh santrinya. Dengar, paham? Ayo, selama kamu dengan saya, pernah saya nyuruh kamu melakukan maksiat? Seandainya saya pernah menyuruh kamu untuk maksiat, haram kamu taat. Apalagi cuman guru. Orang tua pun tidak boleh kita taati kalau perintahnya untuk maksiat, untuk dosa. Hei, siapapun yang memerintahkan kita, kalau itu melakukan dosa, perintah itu untuk melakukan maksiat, haram ditaati, sekalipun itu perintah kiai. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Orang Islam itu harus punya harga diri. Orang Islam itu harus punya prinsip. Orang Islam itu harus punya pegangan hidup.
Wajib kita mentaati perintah siapapun, apalagi orang tua. Wajib kita mentaati perintah siapapun, walau apalagi guru. Selama perintah itu bukan untuk dosa, bukan untuk maksiat, bukan untuk melakukan kemungkaran. Tapi kalau ada orang yang menyuruh melakukan dosa dan maksiat, sekalipun orang tua, sekalipun guru, haram untuk ditaati. Karena Rasul bersabda, la ta'ata lil makhluki fi maksiatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk. Sekalipun santri mentaati perintah kiai, sekalipun murid mentaati perintah gurunya, haram ditaati kalau perintahnya untuk dosa dan maksiat. Tapi kalau perintahnya bukan untuk dosa, perintahnya untuk hal yang baik, perintahnya untuk amar ma'ruf dan nahi munkar, semampu mungkin, sebisa mungkin kita taati perintah tersebut. Bahkan bukan hanya sekedar kita taati, tapi juga kita hormati yang memerintahkan tersebut. Paham? Paham dong? Paham dong? Harus punya prinsip. Ya, jangan asal ikut perintah. Kalau perintahnya untuk dosa, perintahnya untuk maksiat, siapapun yang memerintahkan tidak boleh ditaati. Tapi kalau perintah untuk hal yang baik, perintah untuk hal yang positif, apalagi perintah adalah hal-hal yang berhubungan dengan amar ma'ruf nahi munkar, jangankan perintah guru, jangankan perintah kiai, perintah siapapun harus kita taati. Oke, sekian dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.